Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan lahir batin, menjadi modal kita untuk melaksanakan rangkaian amaliyah Ramadan pada tahun ini. Seraya kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatuna wa qudwatuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umat Islam yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Salah satu peristiwa agung, peristiwa luar biasa dan bersejarah dalam Islam itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa ini menandai bahwa umat Islam memiliki seperangkat aturan di dalam beragama. Al-Quran merupakan rujukan utama sebagai pedoman, penuntun yang memastikan bahwa hidup kita menjadi baik. Sebagai mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, Al-Quran memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, bahwa berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain. Al-Quran ini adalah kitab yang mudah dihafal. Dan tampaknya tidak ada kitab suci yang kemudian bisa dihafal dan dihafal sekian banyak jutaan manusia di dunia ini bisa menghafalkan Al-Quran. Itu menandakan bahwa universalisme Al-Quran sebagai sebuah kitab suci bisa dipahami oleh seluruh umat manusia yang berbeda bahasa, berbeda bangsa dan suku. Dan itu juga menjadi salah satu kemukjizatan Al-Quran. Bahkan mudahnya Al-Quran dibaca, itu kemudian muncul berbagai perlombaan-perlombaan. Yang perlombaan itu menandakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang luar biasa yang bisa dibaca, dipahami, bahkan dihafal oleh semua manusia dari berbagai lapisan bangsa yang berbeda-beda. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran itu adalah keindahan bahasanya, uslubnya. Di dalam Al-Quran, bagaimana yang diungkap oleh Profesor Quraish Shihab, bahwa salah satu keindahan Al-Quran itu adalah susunan katanya. Di dalam Al-Quran, menurut penelitian beliau, kata ayat-ayat Al-Quran ataupun lafaz Al-Quran yang berpasangan itu selalu disebut dalam jumlah yang sama. Misalkan kata Al-Hayat yang berarti hidup berpasangan dengan Al-Maut yang berarti kematian. Itu disebut sebanyak 45 kali. Artinya kata Al-Maut dan Al-Hayat itu disebutkan di 145 tempat. Kemudian juga ada kata Yaum yang berarti bulan, hari. Itu disebut sebanyak 365 yang memberikan satu makna bahwa jumlah hari dalam satu tahun itu adalah 360. Lalu kata hari yang disebut dalam bentuk nama atau al-ayyam itu disebut sebanyak 30 kali, yang menunjukkan bahwa hari dalam satu bulan itu rata-rata berjumlah 30. Demikian juga kata syahr yang berarti bulan itu disebut sebanyak 12 kali.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sisi lain yang ketiga, kemukjizatan ataupun keutamaan Al-Quran itu adalah tentang sejarah yang terangkum di dalamnya. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang membuktikan kemukjizatan Al-Quran itu adalah narasi historis atau cerita tentang perahunya Nabi Nuh ketika terjadi banjir bandang atau yang kita sebut dengan tsunami. Ya. Waktu itu perahunya Nabi Nuh itu ketika banjir itu terdampar di Bukit Judi. Di dalam Al-Quran diabadikan, waqila ya ardu ibla'i ma'aki wa yassama'u aqli'i wa ghidul ma' wa qudiyal am wastawat 'alal judi. Dikatakan, wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit, ya, berhentilah engkau menurunkan hujan, dan berhentilah banjir bandang itu, wastawat 'alal judi, dan berlabuhlah perahu Nabi Nuh di Bukit Judi. Lalu yang menjadi masalah adalah di kitab suci lain, di Bible, kitab suci Kristiani, itu meyakini bahwa perahunya Nabi Nuh itu terdampar bukan di Bukit Judi, tapi di pegunungan Ararat. Jadi ada dua kitab suci yang berbicara tentang narasi sejarah yang sama, yaitu perahunya Nabi Nuh terdampar di mana. Itu mengabarkan dengan dua informasi yang berbeda. Jika Al-Quran mengatakan bahwa perahunya Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi, sementara Bible mengatakan terdampar di pegunungan Ararat. Setelah dilakukan penelitian arkeologis bertahun-tahun, ya, maka terbukti bahwa perahunya Nabi Nuh itu memang terdampar di Bukit Judi. Meskipun demikian, informasi melalui kitab suci Bible ataupun Injil juga tidak sepenuhnya salah. Karena apa? Karena ternyata Bukit Judi itu adalah bagian dari pegunungan Ararat. Hal yang ketiga inilah semakin menguatkan tentang kehebatan, keistimewaan dari kitab suci Al-Quran yang mampu memberikan jawaban, ya, atas persoalan-persoalan kesejarahan, dan itu dibuktikan dengan pendekatan saintifik bahwa kemukjizatan Al-Quran itu dibuktikan kehebatannya dengan pendekatan saintifik, yaitu dengan penelitian arkeologis, yang disitulah kemudian terbukti bahwa informasi yang akurat sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran itu telah dibuktikan secara saintifik kebenarannya, dan semakin mengokohkan betapa Al-Quran memang betul-betul kitab suci dan menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah uraian yang singkat tentang keistimewaan Al-Quran ini. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman dan meyakinkan kita semuanya, semakin meyakinkan kita semuanya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang utama kita dan menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, dan tentu menjadi pedoman kita semua umat Islam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wala'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.